Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofi wa musalim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling Ibu Friska Mei Filona, MPD Kons, dan Miss Tri Handani MPD, dan saya hormati rekan-rekan seperjuangan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hari ini masih diberikan kesempatan, kekuatan serta kekuatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pada siang kali ini. Salawat beriring salam tak luput pula kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang menerang yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah saya, izinkan saya dan kawan-kawan saya memperkenalkan diri, yaitu kelompok 1. Baiklah, perkenalkan nama saya Nabil Firmansyah dengan NIM 23086374. Dan saya Agil Gusliandi dengan NIM 23086304. Dan saya Muhammad Fadil Elanda dengan NIM 23086207. Baiklah, itulah anggota kelompok kami. Selanjutnya pada kesempatan kali ini materi yang akan kami bahas yaitu mengenai apa itu bimbingan dan konseling. Selanjutnya, apa itu tujuan dari bimbingan konseling? Selanjutnya, fungsi dari bimbingan dan konseling dan apa permasalahan pemahaman terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Baiklah, pada pemateri pertama saya akan membacakan dari latar belakangnya terlebih dahulu. Baik, bimbingan dan konseling adalah bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari dalam dunia pendidikan. Peran dari bimbingan konseling mempunyai andil yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Peserta didik adalah sasaran utama guru bimbingan konseling. Hal ini menjadi fokus utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Layanan yang diberikan kepada konseling sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum yang dimuat memudahkan peserta didik untuk memilih jurusan atau kompetensi keahlian sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik. Peminatan tersebut didasarkan atas bakat dan serta potensi dalam diri. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, untuk pemateri selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari bimbingan dan konseling yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil Elanda. Kepada Muhammad Fadil kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan counseling dalam bahasa Inggris.
Kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntunan. Namun, tidak semua bantuan diartikan bimbingan. Di sini saya akan memberi contoh tentang bimbingan dan tentang pengertian bimbingan konseling. Yang pertama ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang remaja yang merasa kesulitan dalam memilih jurusan kuliah dapat berkonsultasi dengan konselor untuk mendapatkan arahan dan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, seseorang karyawan yang mengalami konflik dengan rekan kerjanya dapat mencari bantuan konselor untuk menemukan solusi yang tepat. Yang ketiga, seseorang yang merasa cemas dan stres dapat menjalani sesi konseling untuk belajar teknik reaksi dan mengatasi perasaan negatif. Yang berikutnya, contoh dalam lingkungan sekolah. Konselor sekolah memberikan layanan bimbingan belajar kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam mata pelajaran tertentu. Yang kedua, konselor membantu siswa dalam memilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, konselor memberikan layanan konseling kelompok untuk membahas isu-isu remaja seperti pergaulan, narkoba, atau bullying. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari Muhammad Fadil Elanda telah menjelaskan apa itu pengertian dari bimbingan dan konseling. Selanjutnya tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal, baik secara sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Lebih lanjut, tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai yang pertama, kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. Yang ketiga, hidup bersama dengan individu-individu lain. Yang keempat, harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Baik, saya akan menjelaskan contoh yang pertama, yaitu mengenai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. Contohnya dengan melalui bimbingan dan konseling dapat membantu siswa memahami nilai-nilai agama atau kepercayaan yang dianutnya, mengembangkan spiritualitas dan menemukan makna hidup. Melalui kegiatan seperti ini, meditasi atau diskusi kelompok, siswa dapat belajar mengelola emosi, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa syukur. Selanjutnya yang kedua itu kehidupan yang produktif. Apa itu kehidupan yang produktif? Dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi efektif, kerja sama tim, dan kepemimpinan. Melalui program seperti ini dapat pengembangan diri siswa. Siswa dapat belajar mengatur waktu, mengelola tugas, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hidup bersama dengan individu-individu lain. Contohnya, membantu siswa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, baik teman sebaya, guru, maupun keluarga. Melalui konseling kelompok, siswa dapat belajar mengatasi konflik, berempati, dan menghargai perbedaan. Selanjutnya yang terakhir, contohnya membantu siswa mengenali minat dan bakat dan potensi diri melalui tes minat dan bakat. Melalui bimbingan karir,
siswa dapat merencanakan masa depan yang lebih gemerlang, memilih jurusan studi yang sesuai, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari karir tersebut. Baiklah, sekian dari contoh dari pemateri yang saya berikan, yaitu mengenai tujuan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, untuk pemateri yang ketiga, yaitu mengenai fungsi dari bimbingan dan konseling kepada yang akan dijelaskan oleh Agil Gusliandi. Kepada Agil Gusliandi, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Contohnya, pada sebuah sekolah, seorang konselor di sekolah membantu siswa memahami minat dan bakat mereka melalui tes psikologi dan wawancara. Dengan informasi ini, siswa dapat memilih jurusan atau aktivitas ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat kemampuan mereka. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Contohnya, bisa kita lihat pada sebuah program pendidikan di sekolah yang mengajarkan keterampilan manajemen stres dan cara menghadapi tekanan teman sebaya. Contohnya bullying. Program ini bertujuan untuk mencegah siswa terjumus ke dalam perilaku negatif. Ya, seperti tadi saya bilang, seperti bullying dan merokok atau penyalahgunaan zat. Yang ketiga, fungsi pengatasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Yaitu, contohnya bisa kita lihat pada seorang guru pembimbing yang memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan memberikan sesi belajar tambahan atau merancang strategi belajar yang sesuai pada kemampuan peserta didik. 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuhkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Contohnya, bisa terlihat pada program mentoring di sekolah yang membantu siswa dengan potensi akademik yang tinggi untuk mengembangkan keterampilan mereka lebih lanjut. Mentor memberikan bimbingan dalam bentuk proyek khusus peluang untuk mengikuti kompetensi akademik dan dukungan berkelanjutan. Yang kelima, yaitu fungsi advokasi, yaitu fungsi membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Contohnya, bisa dilihat pada seorang guru atau konselor yang membantu seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam mendapat dukungan pendidikan yang dibutuhkan, seperti akses layanan pendidikan khusus atau bantuan keuangan. Mereka bisa berbicara dengan pihak sekolah atau orang tua untuk memastikan hak dan kebutuhan siswa tersebut terpenuhi. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang kesalahpahaman umum yang kesalahpahaman umum terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Kesalahpahaman yang paling umum yaitu bimbingan konseling hanya dianggap sebagai
hanya untuk siswa yang bermasalah. Banyak orang yang berpikir bahwa bimbingan konseling hanya diperuntukkan bagi siswa yang memiliki masalah serius, seperti perilaku atau akademik. Bimbingan konseling tidak hanya untuk siswa yang menghadapi masalah serius. Layanan ini juga bermanfaat bagi semua siswa untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan pribadi, sosial, dan akademik mereka. Misalnya, konseling dapat membantu siswa merencanakan karir, mengelola stres, atau meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang kedua, bimbingan konseling sering dianggap sebagai adalah proses terapi, yaitu bimbingan konseling sama dengan psikologis, padahal keduanya berbeda. Bimbingan dan konseling dari terapi psikologis. Bimbingan dan konseling biasanya berfokus pada pengembangan dan pencegahan. Sedangkan terapi psikologis seringkali digunakan untuk mengatasi gangguan mental yang lebih mendalam. Yang ketiga, yaitu konselor memberikan solusi langsung. Salah pemahaman yang lain adalah bahwa konselor akan memberikan solusi langsung atas masalah yang dihadapi siswa. Konselor tidak selalu memberikan solusi langsung. Nah, sebaliknya, mereka seringkali berfungsi sebagai fasilitator yang membantu siswa mengeksplorasi berbagai pilihan atau membuat keputusan sendiri. 4. Konseling hanya berfokus pada aspek akademik. Beberapa orang berpikir bahwa layanan konseling ini di sekolah hanya terkait dengan masalah akademik seperti pemilihan mata pelajaran atau jurusan. Konseling mencakup berbagai aspek kehidupan siswa, tidak hanya akademik. Ini termasuk pengembangan pribadi, sosial, emosi, dan perencanaan karir. Misalnya, konseling juga dapat membantu siswa mengatasi masalah, mengelola waktu, atau merencanakan langkah-langkah setelah sekolah. Yang kelima, yaitu konseling adalah tanda kelemahan. Ada stigma bahwa siswa yang mencari bantuan konselor dianggap lemah atau tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Kenyataannya, konseling adalah langkah proaktif yang menunjukkan kesadaran diri dan keinginan untuk berkembang. Mencari konseling adalah langkah proaktif yang menunjukkan kekuatan dan kesadaran diri. Itu berarti siswa memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan, mencari bantuan, dan berusaha untuk berkembang. Konseling adalah alat untuk berkembang, tumbuh, dan pengembangan diri, bukan tanda kelemahan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari Agil Gusnandi telah menjelaskan fungsi bimbingan konseling dan apa itu kesalahpahaman umum terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Untuk presentasi kali ini sekian terlebih dahulu. Jika ada kata-kata tidak berkenan, sebelum menutup, saya akan membacakan kesimpulan yang kami dapat, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling atau BK merupakan layanan penting yang bertujuan untuk membantu individu, khususnya siswa, dalam mengembangkan potensi, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang bijak dalam berbagai aspek kehidupan, baik akademik, personal, sosial, maupun karir. Baiklah, sekian presentasi kelompok 1 kali ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.